satunya aturan iman seorang Kristiani. Bersama dengan justifikasi atau pembenaran lewat iman saja, sola fide, kitab suci saja, sola scriptura, adalah salah satu prinsip utama reformasi Protestan. Kita kenalkan sola fide, sola gratia, sola scriptura. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kitab suci tidak mengajarkan bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman untuk seorang Kristen. Ya, kitab suci sendiri tidak mengajarkan bahwa kitab suci adalah satu-satunya. Kita akan melihat bahwa kitab suci mengajarkan bahwa kitab suci dan tradisi para rasul adalah sumber dari wahyu Kristus, dan bahwa seseorang harus menerima keduanya bersama dengan gereja. Jadi di situ ada magisterium. Kitab suci, tradisi para rasul, dan magisterium gereja. Dan itulah alasannya mengapa gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa terdapat dua sumber wahyu ilahi, yaitu kitab suci dan tradisi suci. Dan bahwa gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus telah diberikan kuasa untuk menentukan arti sejati, makna sejati, tafsiran yang sejati dari kitab suci dan tradisi. Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, berkata bahwa seseorang harus mendengarkan jemaat atau gereja yang ia tidak akan pernah katakan bila kitab suci mengajarkan kitab suci sendiri. Yesus mengatakan harus mendengarkan jemaat. Yesus tidak pernah mengatakan nanti bacalah kitab suci. Tidak pernah. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, church dalam bahasa Inggris, ecclesia dalam bahasa Yunani. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kemudian dalam Injil Lukas bab 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ajaran Yesus ini bahwa seseorang harus mendengarkan gereja jika ia tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, membantah ide sola scriptura, kitab suci saja. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 20, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Ibrani bab 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi kitab suci mengajarkan bahwa gereja dan bukan kitab suci adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15 yang sangat terkenal juga di kalangan orang Protestan. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, seperti yang seorang mantan pendeta Protestan yang akhirnya melihat kepalsuan Protestantisme katakan, jika sayalah yang menulis ayat tersebut, 1 Timotius bab 3 ayat 15, sebagai seorang Protestan, saya akan menyebutkan bahwa kitab suci lah, bukan gereja, tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Tetapi Santo Paulus berkata bahwa gerejalah keduanya. Hal ini berarti bahwa gereja haruslah dalam segala hal mutlak sempurna, seperti kitab suci. Dan gereja harus menghadirkan sesuatu yang unik dalam menyajikan kebenaran akan Yesus Kristus. Dan peran unik dari gereja ini adalah bahwa dia mengajarkan arti sejati, makna otentik dari kitab suci dan tradisi dalam istilah-istilah dan dogma-dogma yang tepat, yang bukanlah tujuan dari kitab suci di dalam seluruh ayat-ayatnya. Terlebih lagi, jika gereja adalah sempurna dan merupakan tiang penopang kebenaran, tentunya harus terdapat sebuah cara untuk mengakui ajarannya yang sempurna lewat otoritas yang turun-temurun yang akan menjaga kebenaran dan penggunaan kekuasaannya. Kitab suci ini mengajarkan bahwa kata-kata lisan adalah sabda Allah di samping kata-kata yang tertulis.
tradisi lisan dan tradisi tertulis. Dan kesalahpahaman saudara-saudara terpisah kita adalah yang umum, kesalahpahaman yang umum adalah bahwa sabda Allah itu merujuk hanya kepada kitab suci. Hanya kepada kitab suci, sola scriptura. Kenyataannya adalah bahwa kitab suci justru berulang kali menyebut bahwa tradisi lisan adalah firman Allah. Yesus Kristus sendiri juga disebut firman Allah dalam Yohanes bab 1 dan Ibrani bab 11 ayat 3. Nah, dengan menggambarkan tradisi lisan sebagai firman Allah, tradisi lisan, oral tradition, kitab suci menunjukkan bahwa tradisi oral para rasul adalah sempurna atau infallible. Dan bahwa hal tersebut melambangkan bersama dengan kitab suci salah satu sumber wahyu Yesus Kristus yang harus diterima. Yang tradisikan. Dalam 1 Tesalonika bab 2 ayat 13 terbaca seperti ini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, which ye heard of us. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Santo Paulus jelas-jelas menunjuk kepada tradisi lisan. Ya. Dalam Kolose bab 1 ayat 5-6 terbaca seperti ini. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Mendengar. Lihat. Kata-kata yang didengar ini dideskripsikan sebagai firman kebenaran dan Injil. Kata-kata yang didengar. Rujukan kepada firman yang telah datang ke seluruh dunia mendukung bahwa ayat ini merujuk kepada kata-kata lisan dan bukan kitab suci. Kata-kata lisan. Karena tidaklah mungkin bahwa hal ini merujuk kepada kitab suci pada waktu yang sama. Sejak kamu mendengar tentang pengharapan itu. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 20 terbaca seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Through their word. Oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa untuk mereka yang akan percaya lewat pemberitaan para rasulnya. Tetapi hanyalah beberapa dari rasul-rasulnya yang menulis kata-kata di dalam kitab suci. Siapa? Matius dan Yohanes. Kebanyakan tidak. Berapa memang. Pemberitaan mereka lewat mana orang akan percaya haruslah dengan demikian merupakan khotbah mereka dan komunikasi tradisi lisan dan bukan tulisan mereka. Jadi apa yang mereka khotbahkan itulah yang dituliskan. Apa yang mereka saksikan dari kehidupan Yesus itulah yang dicatat. Ya. Dalam Injil Lukas bab 8 ayat 11-13, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat ini jelas-jelas menggambarkan sabda Allah sebagai firman Allah. Tanda petik. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 44 sampai bab 5 ayat 1, dan ia, Yesus, memberitakan Injil. He preached. So, dengan terjemahan harfiahnya dia berkhotbah dalam rumah-rumah ibadat di Yudea.
Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kemudian dalam Injil Lukas bab 3 ayat 2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Hal ini merujuk kepada wahyu kepada Santo Yohanes Pembaptis, wahyu itu sendiri. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kitab suci mengajarkan bahwa tradisi lisan harus diterima bersamaan dengan kitab suci. Ayat-ayat berikut yang akan kita baca membantah seluruh ide akan kitab suci saja, sola scriptura. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kitab suci mengajarkan bahwa tradisi para rasul juga harus diterima. Tradisi para rasul telah diberikan oleh Yesus kepada para rasul, tetapi tidak semuanya tertulis secara eksplisit di dalam kitab suci. Berikut adalah contoh dari Yudas bab 1 ayat 9, di mana kita membaca seperti ini. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Pertentangan antara iblis dan malaikat agung tidak dapat dijelaskan dengan detail di dalam kitab suci. Sang penulis menariknya dari sebuah tradisi. Nah, berikut ini ada beberapa ayat dari Perjanjian Baru yang menegaskan ajaran Katolik akan perlunya menerima kitab suci dan tradisi. 2 Tesalonika bab 3 ayat 6. Dan kami memerintahkan kepadamu, saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjauhkan dirimu dari setiap saudara yang hidup tidak tertib dan tidak sesuai dengan tradisi yang telah ia terima dari kami. Tradisi. Itu terjemahan Alkitab MILT 2008. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sini ada kata paradosis ya. Nah, sebenarnya ada bias Protestan dalam terjemahan paradosis ini. Dalam New International Version, ya, kata paradosis diterjemahkan sebagai tradisi kalau itu menyangkut hal-hal buruk yang dikecam oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau kata paradosis itu menyangkut hal-hal positif, di mana Paulus menegaskan pentingnya tradisi, paradosis diterjemahkan sebagai ajaran. Bias Protestan karena menolak tradisi kan. Hal-hal ini jelas dan dari 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 jelas-jelas menunjukkan bahwa kitab suci sendiri mengajarkan bahwa tidak semua yang harus dipercayai tertulis adanya, tetapi beberapa disampaikan lewat tradisi lisan. 2 Timotius bab 2 ayat 1-2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang kamu dengar daripadaku, tidak perlu kamu tulis lagi. Percayakan kepada orang lain yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain, bukan yang ahli menulis, yang ahli buat kitab sastra, dan seterusnya. 1 Korintus bab 11 ayat 16. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. 1 Korintus bab 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan lain-lain. Itu mengajarkan tentang tradisi. 1 Korintus bab 15 ayat 2-3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. What I preached unto you. Apa yang sudah kukotbahkan kepadamu. Bukan apa yang sudah kutuliskan di dalam buku. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu.
yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Seperti yang dibuktikan ayat-ayat tersebut, perintah manusia dalam tanda petik perintah manusia. Matius bab 15 ayat 9, Markus bab 7 ayat 8 dan seterusnya itu, yang Yesus kecam tidak berhubungan sama sekali dengan tradisi apostolik sejati yang kitab suci peringatkan kepada kita untuk terima. Yesus mengecam praktik buatan manusia dari orang-orang Farisi, jadi bukan dari para rasul, bukan dari khotbah-khotbah para rasul, itu tradisi. Menurut para scholar, pelajar, kitab terakhir di dalam kitab suci, kitab Wahyu itu, dituliskan paling awal sekitar tahun 68 Masehi dan paling akhir sekitar tahun 95 Masehi. Yesus Kristus naik ke surga kira-kira tahun 33 Masehi. Maka, bagaimanapun, apapun pandangan orang-orang akan penanggalan kitab Wahyu, kapan saja itu tertulis, tidak diragukan bahwa gereja Kristus telah hadir dan beroperasi selama puluhan tahun. Tahun 30 tahun sampai 60 tahun. Bahkan sebelum kitab suci diselesaikan. Jadi gereja sudah ada lebih dulu. Mereka hidup dari apa? Not from the Bible. Jadi siapakah yang membimbing umat Kristiani selama periode tersebut? Bagaimana mereka tahu persisnya bagaimana mereka harus beriman dan diselamatkan? Jawabannya adalah gerejalah yang mengajarkan mereka. Gerejalah yang sejak hari-hari awalnya menjadi aturan utama iman untuk pertanyaan-pertanyaan doktrin Kristiani, dan keputusan-keputusan telah dibuat untuk seluruh generasi, bahkan sebelum kitab suci diselesaikan. Maka, adalah sebuah fakta ya, bahwa kitab suci bukanlah dan tidaklah bisa menjadi aturan iman satu-satunya ini. Memang baru sekitar 300 tahun kemudian, barulah gereja secara resmi kemudian menentukan kitab-kitab mana yang termasuk kitab suci. Gereja juga lah yang memilih, oh ini terinspirasi, ini kanon, oh ini tidak, ini bukan kanon. Seperti itu. Kalau tidak, kita tetap dalam kebingungan. Tapi anehnya, Calvin bisa tahu ya, kalau Tuhan memberitahukan kepada seseorang menurut dia. Barulah pada abad keempat, kanon kitab suci akhirnya ditentukan. Hal ini adalah poin yang penting ya, baru pada abad keempat, kitab suci ditentukan. Makanya saya pernah bilang, Yesus selama hidup tidak pernah kenal kitab suci, yang baru di kanon abad keempat. Di dalam 3 abad pertama setelah Kristus, terdapat pertentangan akan susunan kitab suci yang persis. Susunannya seperti apa? Susunan kitab-kitab yang disebut kanon tidaklah sama di semua daerah. Beberapa kitab yang dianggap bagian kitab suci, di beberapa daerah dicurigai atau ditolak di daerah-daerah lain. Misalnya, Didache, Injil Barnabas, Surat Clemens yang pertama, dan Gembala Hermas dianggap di dalam beberapa kasus sebagai kitab-kitab dalam kitab suci yang terilhami oleh Roh Kudus dan digunakan di dalam ibadah publik. Walaupun mereka merupakan tulisan kuno yang sangat penting yang mengekspresikan tradisi Kristiani yang sejati, gereja mendeklarasikan bahwa tulisan-tulisan tersebut bukanlah bagian dari kitab suci. Masalah ini tidak diselesaikan dan diklarifikasikan secara universal sampai kekuasaan gereja Katolik menentukan urutan-urutan kitab suci. Hal ini terjadi di Konsili Roma tahun 382, Hippo 393, dan Kartago 397. Sebelum gereja membuat keputusannya, terdapat juga banyak keraguan akan 2 Petrus, kitab Yudas, Ibrani, 2 dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu, yang bisa disebut sebagai Deuterokanonika Perjanjian Baru. Semuanya akhirnya menjadi bagian dari kitab suci. Bahkan, urut-urutan tertua yang dapat ditemukan akan kitab-kitab Kristiani ini, dari kitab-kitab Kristiani ini, adalah kanon Muratorian dari sekitar tahun 150 Masehi. Fragmen ini mengikut sertakan seluruh kitab Perjanjian Baru, kecuali Ibrani, Yakobus,
1 Petrus dan 2 Petrus, dan menganggap sebagai kanon, atau bagian dari kitab suci, Wahyu kepada Petrus dan Gembala Hermas. Keduanya tidak diikut sertakan dalam kanon resmi gereja. Jadi, kanon Muratorian memuat 2 buku yang oleh gereja Katolik bilang, no, tidak bisa kau keluar. Terdapat juga Injil-Injil yang palsu, seperti Injil Petrus, Injil Thomas, dan lain-lainnya. Injil-Injil tersebut ditolak oleh gereja dan tidak diikut sertakan di dalam kitab suci. Karena orang-orang di luar gereja Katolik, terutama yang mereka menamakan diri Protestan, menolak kekuasaan gereja Katolik, mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk menentukan dengan pasti it est, yaitu tanpa salah, infalibel, kitab-kitab mana yang menyusun kitab suci. Mereka kan tidak punya cara itu. Dari awal, kitab suci tidak memiliki sebuah daftar isi. Daftar isi ini telah ditambah oleh penerbit Alkitab kamu. Ya. Alkitab tidak memberitahukan kitab-kitab mana yang terilhami dan kitab mana yang merupakan bagian dari harusnya Alkitab. Alkitab sendiri bisu, silence. Ya. Lebih lanjut lagi, bahkan jika sebuah kitab menyebutkan kitab-kitab lain sebagai terinspirasi, dengan kriteria apa seseorang dapat menentukan bahwa kitab tersebut terinspirasi? Apa kriterianya? Nah, coba tanya teman-teman kita yang di luar gereja Katolik. Untuk sampai kepada urut-urutan yang sempurna untuk kitab-kitab tersebut, haruslah terdapat kekuasaan yang sempurna di luar kitab suci. Harus ada. Kekuasaan tersebut adalah gereja. Maka, jika seseorang menolak kekuasaan sempurna gereja, sempurna dalam arti infalibel, dan hanya berpegang pada kitab suci saja, dia tetap tidak dapat menentukan apakah dia memiliki kitab-kitab yang sejati. Jadi orang yang berpegang pada kitab suci saja itu sebenarnya mengakui bahwa kanon gereja itu benar. Yaitu bukan lagi sola scriptura. Sewaktu dihadapkan dengan masalah ini, seorang scholar, pelajar Protestan terkenal ini, namanya R.C. Sproul, ya, terpaksa menggagaskan bahwa kitab suci adalah kumpulan tidak infalibel, kumpulan tidak sempurna, akan kitab-kitab yang sempurna. Jadi, kumpulannya tidak infalibel dari kitab-kitab yang infalibel. Ya, jika Anda pikirkan baik-baik hal-hal ini, kumpulan tidak infalibel dari kitab-kitab yang infalibel. Sebuah kumpulan yang tidak sempurna akan kitab-kitab yang sempurna. Ini sebenarnya sebuah kontradiksi, ya, sebuah pertentangan. Hal tersebut memberikan kita kitab suci yang tidak sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang di luar gereja Katolik, orang-orang Kristen di luar gereja Katolik, tidak dapat mempertahankan secara logis bahwa kitab suci mereka adalah sempurna, adalah infalibel. Karena mereka bahkan tidak tahu dengan pasti apakah mereka memiliki kitab-kitab yang benar. Dia tanya siapa sebenarnya? Siapa yang menentukan kitab suci itu? Itu kitab suci dan itu bukan kitab suci. Mengikuti inti masalah ini, setelah memisahkan diri dari gereja Katolik, Martin Luther dan teman-teman Protestannya mencabut 7 kitab dari kitab suci. Membuang 7 kitab dari kitab suci. Mereka mencabut kitab Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, kitab Makabe pertama dan kedua, dan bagian dari Esther dan Daniel. Hasilnya, kitab suci Protestan sampai hari ini memiliki 66 kitab. Sedangkan kitab suci Katolik memiliki 73 kitab. Martin Luther dan para Protestan membuat keputusan drastis ini untuk mencabut 7 kitab dari kitab suci. Walaupun kitab-kitab tersebut telah diakui hampir secara universal sebagai bagian dari kitab suci selama lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun. 1 milenium. Kemudian lagi, ke-7 kitab yang dicabut oleh para reformator ini bisa ditemukan di dalam Septuaginta. Septuaginta adalah sebuah terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang diselesaikan beberapa abad sebelum kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, beberapa orang mungkin bertanya, jadi mengapa Septuaginta sangat penting? Kenapa Septuaginta itu begitu penting?
Perjanjian Baru mengutip dari Perjanjian Lama itu kira-kira 350 kali, dan sekitar 300 kutipan tersebut adalah dari versi Septuaginta. Hal ini berarti bahwa para penulis Perjanjian Baru menerima versi Septuaginta Perjanjian Lama, maka mereka juga menerima ketujuh buku yang ditolak oleh para reformator Protestan. Ya, walaupun sering dikutip di Perjanjian Baru, kitab Makabe dicabut dari kitab suci Protestan karena rujukannya terhadap doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu jelas sekali. Kepercayaan ini bertentangan dengan pandangan Protestan yang oleh karena itu menyingkirkannya dari kanon kitab suci mereka. Harus dicatat juga bahwa bukan kitab suci, melainkan tradisi dan gereja yang menentukan penulis kitab-kitab dalam kitab suci. Injil Matius sebagai contoh tidak menyatakan penulisnya siapa. Injil Matius itu sendiri di situ tidak ditulis bahwa inilah Injil Matius. Itu gereja yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Matius. Dari tradisi dan gereja lah kita tahu siapa penulis Matius. Karena kitab suci tidak berbicara tentang penulis kitab Matius, penulis Injil Matius. Logika orang di luar gereja Katolik, Protestan, akan mengharuskan mereka untuk menyimpulkan bahwa itu adalah pertanyaannya terbuka. Tidak harus disebut sebagai Injil Matius. Lebih-lebih lagi, kesarjanaan kitab suci yang murni begitu saja, tanpa petunjuk dari gereja, tidak akan membimbing seseorang sampai kepada kanon Alkitabiah yang benar. Hanya belajar kitab suci secara akademik sampai ke ujung dunia, tidak akan sampai kepada kanon Alkitab yang benar. Kitab Filemon misalnya tidak punya ciri-ciri yang dimiliki kitab-kitab Perjanjian Baru lain. Filemon tidak mengandung pesan keselamatan. Kitab tersebut hanyalah sebuah komunikasi dan permohonan tentang seorang budak yang melarikan diri. Fakta bahwa kitab ini mengklaim bahwa Paulus adalah penulisnya tidak cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah bagian dari kitab suci. Karena dokumen apapun dapat membuat klaim tersebut. Dan tidak semua surat-surat Paulus diikutsertakan di dalam kitab suci. Tidak semua. Dari awal gereja, para orang-orang bidat, heretik, telah mengutip dan menyalahgunakan kitab suci untuk menciptakan sekte dan menyebarkan ajaran sesat. Itu jelas ya. Para bidat itu pakainya kitab suci. Mereka tidak mungkin buat bidat tanpa kitab suci kan. Pada abad keempat, gereja bertarung melawan Arianisme. Ya, hampir seluruh gereja terpengaruh ajaran sesat ini. Arianisme ini menolak keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Arianisme berpendapat bahwa Allah Putra tidaklah kekal, melainkan diciptakan pada suatu waktu oleh Allah Bapa. Pengajaran bidat ini seringkali ya licin dan pintar ya. Dan orang-orang Arian mengutip banyak ayat di dalam kitab suci untuk mencoba membuktikan klaim mereka bahwa Yesus bukanlah seorang Allah sejati. Dalam sebuah catatan tentang sejarah kekristenan dari Warren H. Carroll, A History of Christendom, volume 2, dari Christendom College Press tahun 1987, tertulis seperti ini. Tidak lama setelahnya, jelaslah bahwa kesulitan yang nyata adalah untuk menetapkan pernyataan iman Kristiani yang secara mutlak dan jelas mengecualikan Arianisme. Para pelajar Arian memiliki interpretasi mereka sendiri untuk setiap ayat kitab suci yang berhubungan dengan keilahian Kristus. Masing-masing interpretasi yang dikemukakan di depan konsili mendapatkan banyak bisikan-bisikan, kedipan mata, anggukan, dan berbagai gerakan tangan. I don't know, saya tidak tahu. Sampai-sampai mereka dapat menerimanya sebagai bagian dari syahadat konsili karena mereka memiliki penjelasan Arya tentang hal itu. Sebuah istilah harus ditemukan, sesuatu yang tidak bisa mereka elakkan. Ya. Jadi untuk mengerti ajaran kitab suci dengan tradisi apostolik, pada tahun 325 Masehi, Gereja Katolik lewat Konsili Nicea bisa menolak bidat Arian dan menjelaskan dengan tepat ayat-ayat kitab suci yang disalahgunakan orang-orang Arian. Gereja mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Allah sejati yang sederajat dengan Allah Bapa dan menggunakan istilah yang tidak ditemukan di dalam kitab suci untuk mengecualikan semua dalih Arian.
Jadi ambilnya dari luar kitab suci untuk cut Arianisme. Gereja mengemukakan bahwa Yesus Kristus, Putra Allah, adalah homoousios, konsubstansial atau sehakikat dengan Allah Bapa. Hal ini menunjukkan arti sejati ajaran kitab suci akan Allah Tritunggal Maha Kudus dan menghancurkan bidat Arian yang mencoba untuk menyesuaikan seluruh ayat kitab suci dengan idenya yang sesat. Arius ini bidat abad keempat ya, yang menentang keelihan Yesus Kristus, yang menyalahgunakan kitab suci dengan menafsirkan secara sesat ayat-ayat ini. Saya sudah pernah bilang, sola scriptura itu modus operandi bidat sepanjang sejarah. Dan Arius itu adalah contoh sola scripturis sejati. Dia menolak yang di luar kitab suci, seperti homoousios itu, ini kan tidak ada di Alkitab. Kita harus Alkitab saja. Kalau tidak ada homoousios, jangan terlalu tambah-tambah. Begitu. Kitab suci memang tidak bisa didistribusikan secara massal sampai abad ke-15. Jadi banyak orang yang menuduh gereja kamu itu hanya imam dan ini uskup saja yang baca Alkitab. Ya, karena memang kitab suci belum terdistribusi secara merata dan massal. Tidak usah anakronistik. Sebelumnya, sebelum ditemukannya alat pencetak, mesin cetak pada abad ke-15 adalah sebuah upaya yang sulit dan memakan waktu untuk memperbanyak kitab suci. Hal tersebut harus dilakukan dengan tangan, manual. Kesulitan ini bersama dengan kebutahurufan yang umum, berarti hanya sedikit orang yang memiliki kitab suci selama 15 abad pertama gereja. Dari apakah Tuhan meninggalkan gerejanya tanpa jalan untuk mendistribusikan secara massal satu-satunya aturan iman untuk 1500 tahun pertama gereja? Tentunya tidak. Ide ini konyol dan menyangkal dirinya sendiri. Dalam milenium pertama, aturan iman Kristiani adalah gereja. Hal ini tetap sama sampai hari ini. Gereja adalah aturan utama iman yang memberikan pengertian yang benar akan kitab suci dan tradisi, yang adalah kedua sumber dari wahyu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada hal-hal lain yang perlu kita refleksikan juga, kita ketahui bersama. Manuskrip Alkitab yang original tidak dapat lagi diperoleh. Jadi kita hanya punya salinan dari 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 salinan. Manuskrip original kitab suci tidak ada lagi, hancur. Kita memiliki kopi dari manuskrip originalnya, tetapi tidak memiliki manuskrip yang original. Jadi kalau orang bilang kitab suci kamu tidak asli, iya, dalam pengertian itu asli. Tidak punya lagi manuskrip yang original. Lalu di manakah di dalam kitab suci diajarkan bahwa kopi dari manuskrip original akan dilindungi dari kesalahan dan digunakan sebagai satu-satunya aturan iman Kristiani? Kalau kita bertanya seperti ini, kitab suci bahkan tidak mengajarkan bahwa dia adalah satu-satunya aturan iman untuk umat Kristiani. Dan tentunya orang-orang di luar gereja Protestan tidak dapat membuktikan bahwa salinan Alkitab akan dilindungi dari kesalahan karena hal tersebut tidak tertulis di mana-mana. Ya. Tidak ada ditulis di Alkitab itu bahwa nanti kopi dari ini bisa dilindungi dari kesalahan. Kopi ini bisa dilindungi dari kesalahan. Ya, tafsiran-tafsiran yang banyak itu kan. Ya, tidak terjamin. Makanya Jan Hus yang tafsir sembarang buang. Siapa Wycliffe yang tafsir sembarang tidak bisa. Gitu. Gereja yang menjaga supaya terjemahkan jangan terjemahkan sembarang, karena waktu saat terjemahkan itu menafsir. Ya, jadi terlebih lagi umat Katolik, terutama para biarawan yang mempertahankan kitab suci dengan menyalinnya. Gereja, jika seorang di luar gereja Katolik, Protestan misalnya, berargumen bahwa Allah memastikan bahwa kata-katanya dilindungi dalam proses penyalinan, maka orang tersebut, orang Protestan tersebut, berpindah keluar dari prinsip hanya kitab suci saja. Jadi dia sudah tidak sola scriptura lagi. Good job, sola scriptura. Dia mengakui bahwa Allah menyebarkan perlindungan akan pengajarannya dan kata-katanya kepada badan-badan yang berkuasa dan orang-orang di luar kitab suci. Contoh, gereja Katolik. Jika hal tersebut dapat diterapkan kepada kata-kata yang tertulis, hal tersebut juga dapat diterapkan kepada ajaran lisannya, yaitu tradisi.
Kemudian kitab suci ini mengajarkan bahwa terdapat hal-hal yang tidak terhitung yang Yesus katakan dan lakukan yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Yohanes bab 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kemudian Yohanes bab 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Tidak semua yang Yesus katakan dan ajarkan kepada para rasul tertulis di dalam kitab suci. Dan hal ini jelas. Tidak semua yang tertulis dalam kitab suci. Yesus juga memerintahkan para rasulnya untuk memberitakan Injil, bukan menulis ya. Apalagi main TikTok. Dengan pengecualian, yaitu perintah yang diberikan kepada Santo Yohanes untuk menuliskan kitab Wahyu, Yesus tidak memerintahkan kepada siapa-siapa untuk menulis apapun, tetapi ia memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil dan membaptis. Markus bab 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Matius bab 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika sabda tertulis dari kitab suci adalah satu-satunya aturan iman seperti yang diklaim oleh orang-orang di luar gereja Katolik, saudara-saudara terpisah kita, Yesus akan memerintahkan mereka untuk menulis dan mendirikan kelompok pembaca kitab suci. Tetapi dia tidak melakukan hal semacam itu. Yesus memerintahkan mereka untuk mengajarkan semua bangsa-bangsa seluruh kebenarannya lewat kata tertulis, lewat pengajaran. Pertimbangan-pertimbangan yang sederhana ini menunjukkan bahwa posisi orang Protestan akan sola scriptura, yaitu kitab suci saja, adalah salah sama sekali. Salah, wrong. Kitab suci tidak mengajarkan bahwa interpretasi pribadi kitab suci dimaksud oleh Yesus sendiri. Dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 30-31, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ya, orang-orang di luar kan hanya, saya langsung dibimbing oleh Roh Kudus begitu, untuk menciptakan sekte baru. Hal ini menentang ide Protestan bahwa siapapun yang membaca kitab suci akan diterangi oleh Allah secara langsung. Ingat, obsesi hubungan langsung itu kan ada di luar gereja Katolik. Karena sudah terlepas dari gereja Katolik, mereka main langsung saja. Langsung. Karena sudah terlepas dari sarana yang sebenarnya. Kita dapat melihat bahwa hal tersebut bukanlah ajaran kitab suci. Langsung, Tuhan bimbing kita langsung untuk mengerti. Tidak ada. Nehemia bab 8 ayat 8. Bagian-bagian daripada kitab itu, yaitu Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. 2 Petrus bab 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi private judgment langsung diinspirasi oleh Roh Kudus itu yang menghasilkan pelbagai bidat di dalam kekristenan di luar gereja Katolik. Rasul Paulus berkonsultasi kepada jemaat dan gereja. Dia tidak berkonsultasi kepada kitab suci sewaktu menghadapi dilema doktrin di Kisah Para Rasul bab 15. Ya, Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1-2. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia, datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas
serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi mereka tidak langsung ambil kitab suci. Kita baca ini ayat berapa ya mengatakan begini-begini. Tidak ada. Sewaktu dihadapkan dengan dilema doktrin di dalam Kisah Para Rasul bab 15, Paulus tidak mencari keterangan dari kitab suci, tetapi membicarakan hal tersebut dengan kepemimpinan gereja. Di Kisah Para Rasul bab 15 itu nyata sekali. Soal skriptura itu nonsens. Satu Petrus dan Paulus, ya walaupun Santo Paulus mewartakan Injil di mana-mana, dia tetap berkonsultasi soal doktrin kepada gereja. Paulus betapa hebatnya dia tetap berkonsultasi dengan gereja. Bukan dia karena sudah menulis surat banyak, dia aku ini gembala sapi. Berikut adalah beberapa contoh lain di dalam kitab suci di mana ajaran-ajaran atau perintah yang dijalankan lewat komunikasi lisan dan tradisi dan bukan dengan membaca kitab suci. 1 Korintus bab 11 ayat 34, hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. 2 Yohanes bab 1 ayat 12, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap akan datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Ya, consult the church, not consult your Bible. Back to the church, bukan back to the Bible. Jadi Paulus itu dapat masalah, dia bukan back to the Bible, back to the church. Back to beyond the Bible. Penolak orang-orang Protestan, objection terhadap ini. Orang-orang Protestan berkata bahwa 2 Timotius bab 3 ayat 15-17 itu mengajarkan kitab suci saja. Soal skriptura kan menurut mereka. Oke, kita lihat. 2 Timotius bab 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dua hal di sini ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini tidak mengajarkan sola scriptura, kitab suci saja. Ayat ini mengajarkan bahwa semua kitab suci terinspirasi oleh Roh Kudus. Hal ini mengajarkan bahwa semua kitab suci memberi berkat. Hal ini mengajarkan bahwa kitab suci memberikan seorang manusia alat untuk berbuat baik. Tetapi poin-poin Protestan menunjuk kepada bagian yang berkata bahwa kitab suci memperlengkapi pengikut Allah untuk setiap perbuatan baik. Mereka larinya ke situ. Mereka menggugat bahwa kata-kata tersebut mengajarkan cukupnya kitab suci saja, bahwa tidak ada hal lain yang dibutuhkan. Hal ini digugat oleh beberapa poin. Bisa dibantah ya. Pertama-tama, dengan melihat ayat-ayat dengan gaya bahasa yang mirip, bahkan kita hanya perlu melihat beberapa ayat sebelumnya untuk melihat contoh ini. Sudah pernah juga saya jelaskannya. 2 Timotius bab 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabat rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kitab suci mengajarkan bahwa jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi siap untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oke, kita lihat. Ini adalah kalimat yang sama seperti 2 Timotius bab 3 ayat 17. Tentunya hal ini tidak berarti bahwa menyucikan diri sendiri dari hal-hal yang jahat itu sendiri cukup dengan sendirinya untuk melakukan setiap perbuatan baik. Bahkan orang-orang di luar gereja Katolik, saudara-saudara kita terpisah ini, juga akan berkata bahwa seseorang tetap harus menerima Yesus, mentaati kuasa kitab suci, dan menjauhi hal-hal lainnya. Maka ini adalah contoh utama bagaimana orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara terpisah kita ini, menyalahgunakan dan menyalahartikan kalimat di 2 Timotius bab 3 ayat 17. Yang kedua, ayat tersebut katakan
Jadi 2 Timotius 3:15-17 tentang kitab suci, 2 Timotius 2:2-7-1 tentang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Keduanya mensyaratkan, mengandalkan kesetiaan kepada prinsip-prinsip Kristiani serta fondasi Kristiani lain. Jadi bukan hanya situ. Tidak ada di situ sola. Yang tambah sola itu siapa? Ya tahu. Tiba-tiba kok muncul sola ya. Dengan kata lain, jika seorang beriman Kristen dan menerima kekuasaan yang ditetapkan Kristus, dan jika ia menyucikan diri sendiri dari hal-hal yang buruk, dia akan disiapkan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang mulia. Demikian pula, jika seorang beriman Kristiani dan menerima gereja, tradisi, dan sebagainya, maka pengetahuannya akan kitab suci akan melengkapi dia untuk melakukan seluruh perbuatan baik. Ya. Dia harus tahu iman Kristen, baru membaca kitab suci untuk melengkapi. 2 Timotius bab 3 ayat 17 tidak mengajarkan sola scriptura, hanya kitab suci saja. Ya. Ada contoh lainnya lagi, misalnya Yakobus bab 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Apakah hal ini berarti bahwa jika kita bertekun, kita tidak memerlukan apapun lagi, termasuk kitab suci dan gereja atau hal-hal lainnya? Tentu saja tidak. Jadi sola, tidak ada sola di situ. Hal ini mengandalkan hidup Kristiani dan penerimaan seluruh institusi Kristiani, kitab suci, tradisi, gereja, dan sebagainya. Jadi Timotius itu tidak mengandung sola di situ. Sola itu tambahan orang-orang pelintiran, menambahkan sesuatu ke dalam kitab suci. Kitab suci secara spesifik memperingatkan agar tidak menyalahkan kitab suci untuk menciptakan doktrin-doktrin salah yang menuntun seseorang kepada kehancuran. Kita baca dalam 2 Petrus bab 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Ada hal yang menarik bahwa ayat ini berkenaan dengan memutarbalikan kitab suci menjadi kebinasaan, terdapat di dalam surat 1 Petrus yang dipilih untuk menjadi paus pertama. Paus ini yang bilang ya. Saint Peter, Santo Petruslah yang memperingatkan orang-orang supaya tidak menyalahgunakan tulisan Santo Paulus. Tulisan Santo Pauluslah yang paling sering disalahgunakan dan disalahartikan oleh para saudara-saudara terpisah ini untuk menciptakan doktrin-doktrin palsu seperti justifikasi pembenaran lewat iman saja dan kitab suci saja. Doktrin palsu. Kitab suci saja atau sola scriptura adalah sebuah ide yang menjadi populer baru sejak abad ke-16. 16 abad sebelumnya orang tidak peduli dengan sola scriptura. Ide bahwa kitab suci saja adalah sesuatu, ide bahwa kitab suci saja ini adalah sola scriptura. Sola scriptura itu adalah sesuatu yang asing di kalangan jemaat awal, jemaat perdana. Seluruh jemaat-jemaat perdana lokal mengakui struktur hierarki gereja dan peranan tradisi dan wewenang gereja atas pengertian kitab suci. Ada 4 kutipan dari bapak-bapak gereja yang terkenal yang menunjukkan hal tersebut. Dari Santo Yohanes Chrysostomus dalam Homilis on Second Thessalonians, homili tentang 2 Tesalonika, tahun 398 Masehi. Maka saudara-saudara, berpeganglah dengan teguh dan bertekunlah kepada tradisi-tradisi yang diajarkan kepadamu secara lisan maupun lewat tulisan. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Dari sini jelaslah bahwa mereka tidak menyampaikan semuanya lewat tulisan, tetapi bahwa terdapat banyak yang tidak tertulis. Seperti yang tertulis, yang tidak tertulis juga adalah layak untuk dipercayai. Maka marilah kita memandang tradisi gereja sebagai pantas untuk dipercayai. Ini dikutip dari The Faith of the Early Fathers, iman bapak-bapak gereja pertama.
volume kedua dari Jurgens. Santo Basilius Agung dalam The Holy Spirit, Roh Kudus, tahun 375 Masehi. Dari dogma-dogma dan pernyataan-pernyataan yang dipertahankan di dalam gereja, kita memiliki mereka dari ajaran tertulis. Dan yang lainnya kita terima dari tradisi para rasul. Yang disampaikan kepada kita di dalam misteri. Berkenaan dengan kehikmatan, mereka memiliki kekuatan yang sama. Tidak satu pun menentang hal-hal ini. Tiada seorang pun, bagaimanapun juga, siapapun yang fasih dalam masalah gereja. Memang jika kita mencoba untuk menentang kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis bahwa hal tersebut tidak memiliki kekuasaan yang sesat, tanpa disadari kita melukai Injil secara vital. Dari buku yang sama ini. Dan Santo Agustinus dari Letter to Januarius, surat kepada Januarius, tahun 400 Masehi. Tetapi mengenai kebiasaan-kebiasaan yang kita hadiri dengan teliti, dan yang semua orang jaga, yang tidak terdapat di dalam kitab suci, tetapi dari tradisi, kita telah diberikan untuk mengerti bahwa kita dianjurkan untuk menjaga mereka oleh para rasul sendiri atau oleh para dewan pleno, kekuasaan yang sangat vital di dalam gereja. Dan Santo Athanasius, the second letter, surat kedua, pasca tahun 330 Masehi, dia, Paulus, bergegas untuk mengatakan, karena aku telah menyampaikan kepada kalian tradisi, berpeganglah kepada mereka dan erat, tradisi itu dan erat, tetapi bersamanya iblis, terdapat semua pencipta ajaran-ajaran sesat yang tidak sah, yang memang merujuk kepada kitab suci, tetapi yang tidak berpegang kepada pendapat-pendapat tersebut, layaknya yang telah diwariskan oleh para santo-santa, yaitu tradisi. Dan sewaktu mereka menerima tradisi manusia, mereka keliru, karena mereka tidak mengenali tradisi secara benar, dan tidak pun mereka mengenal kekuatan tradisi tersebut. Maka, Paulus secara pantas memuji para orang-orang Korintus, karena opini mereka sesuai dengan tradisi Paulus. Nicene and post-Nicene Fathers, second church. So, kesimpulannya adalah, seperti yang dalam tesis, sola scriptura itu unscriptura, in scriptura. Tidak Alkitabiah. Karena Alkitab sama sekali tidak mengajarkan sola scriptura. Sebagai bacaan lebih lanjut, bisa baca dari Henry G. Graham, Where We Got the Bible, Our Debt to the Catholic Church. Dari mana kita mendapatkan kitab suci? Hutang budi kita kepada gereja Katolik. 10 Books, tahun 1977. Juga baca dari, ini yang bagus ya, tulisan bapak-bapak gereja yang bagus, dari Irenaeus, Against Heresies, kontra heresia, melawan bidat, ya, dari Santo Irenaeus. Dan juga boleh bacanya The Fathers of the Church, bapak-bapak gereja, dari Mike Aquilina. So, bagaimana pendapat Anda? Sola scriptura itu unscriptural, itu opini manusia-manusia abad reformasi yang mencoba untuk membuang semua otoritas lainnya dan hanya membiarkan kitab suci sendiri, sehingga mereka dengan bebas bisa mempelintir ayat-ayat untuk menggolkan kepentingan ide-ide mereka yang tidak jelas. So,